Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Hasana dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Latar belakang, pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Seyogyanya, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Capaian akademis dan pembentukan karakter yang baik merupakan dua misi integral yang harus mendapat perhatian sekolah. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis yang mengalahkan identitas peran sekolah dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter bukanlah sebuah gagasan yang baru. Sepanjang sejarah di negara-negara di seluruh dunia, pendidikan memiliki dua tujuan besar. Yang pertama, membantu anak-anak menjadi pintar dan membantu menjadi baik. Pintar dan baik tidaklah sama. Sejak zaman Plato, masyarakat yang bijak telah menjadikan pendidikan karakter sebagai tujuan sekolah. Mereka memberikan pendidikan karakter yang dibandingkan dengan pendidikan intelektual, kesusilaan, dan literasi, serta budi pekerti dan pengetahuan. Mereka mencoba membentuk sebuah masyarakat yang menggunakan kecerdasan untuk kemaslahatan dan mencoba membangun dunia menjadi lebih baik. Rumusan masalah dari makalah saya itu pengertian karakter religius, 2 ciri-ciri karakter baik dan buruk, 3 bagaimana memiliki sifat atau memiliki jiwa yang berkarakter, 4 karakter religius dan Qur'ani. Tujuan dari penulisan makalah saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat tujuan lain dari penulisan makalah ini, yakni sebagai pedoman atau informasi bagi rekan-rekan dan khalayak umum dalam memahami pendidikan karakter yang berbasis religi atau agama. Manfaat dari penulisan ini yaitu mengetahui definisi dari pendidikan karakter dan perspektif agama dalam karakter. 2. Mengetahui tujuan dan prinsip dari pendidikan karakter berbasis religi atau agama. 3. Dapat mengetahui implementasi dari pendidikan karakter berbasis religi atau agama. Untuk subbahasan yang pertama yaitu pengertian karakter religius. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religions. Sebagai bentuk dari kata benda berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Sutherland sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksana ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran mendasar menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan hidup ialah konsep nilai yang dimiliki seseorang, sekelompok orang mengenai kehidupan. Pandangan hidup, way of life, work live, merupakan hal yang penting dan hakiki bagi manusia, karena dengan pandangan hidupnya memiliki kompas atau pedoman yang jelas di dunia ini. Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang bersumber dan terkait dengan agama. Sebagai sistem keyakinan mendasar, sakral dan menyeluruh mengenai hakikat kehidupan yang pusatnya ialah keyakinan, yaitu Tuhan. B. Ideologi. Sebagai sistem paham yang ingin menjelaskan dan melakukan perubahan dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan sosial dan politik. C. Filsafat. Sistem berpikir radikal, spekulatif, dan induk dari pengetahuan. Pandangan hidup manusia dapat diwujudkan. Subbahasan yang kedua, ciri-ciri karakter baik.
Tak sedikit manusia pada era kekinian hidup dalam kehidupannya yang tidak baik sesuai dengan latar pendidikannya, agama, serta imannya. Jabatan, perkembangan, kemajuan konteks ia berada, sehingga sering terdengar adagium saat ini dunia mengalami krisis karakter baik. Lalu, bagaimana bentuk model ciri karakter baik tersebut? Sejumlah praktisi perkembangan memberikan beberapa ciri-ciri karakter atau watak baik, antara lain yang pertama, selalu memberi nasihat atau pemberi nasihat dan solusi cerdas menjadi kiblat adalah tujuan atau tempat pertama ketika teman, keluarga, bawahan, orang lain membutuhkan nasihat maupun solusi. 2. Menunjukkan sikap dan penilaian positif dan menyenangkan. Biasanya, mampu melihat keindahan pada hal-hal yang kecil dan sederhana, misalnya taman, langit senja, pantai, ataupun bisa menjadi hal-hal menyenangkan. 3. Disegani dalam teamwork atau kelompok. Dipercaya kelompok bertanggung jawab sanggup mengemban tugas dan menata interaksi dengan sesama dengan antusias. Yang keempat adalah jujur dan kejujuran. Jujur dan kejujuran adalah suatu kemutlakan. Jujur dan kejujuran tercermin dalam bahasa tubuh, gerak tubuh, dan raut wajah. Yang kelima, memiliki empati dan simpati yang melintasi aneka perbedaan. Di dalamnya ada sisi humoria yang penuh kepedulian dan perhatian terhadap sesama manusia. Yang keenam, upaya membahagiakan sesama, termasuk ikut bahagia melihat sesama berbahagia. Yang ketujuh, tenang dan mampu menguasai diri, tidak mudah meledak, marah, gebrak meja, kasar, dan mencaci. Mampu membaca situasi dan peka tentang apa yang harus dilakukan, sabar, dan ada kemampuan pengendalian diri. Ciri-ciri karakter buruk. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki kepribadian yang baik dan buruk. Dua kepribadian ini akan selalu menemani keseharianmu dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Walaupun kepribadian yang buruk atau negatif selalu kita lakukan tanpa sadar, orang-orang yang memiliki kepribadian buruk dan selalu berpikiran negatif juga dapat digolongkan sebagai manusia dengan kualitas diri yang rendah. Yang mana ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak suka dikritik, suka mengkritik orang lain, lalu haus akan pujian, merasa tidak disukai orang lain, menyepelekan keyakinan, khawatir yang berlebih, bermasalah dengan lingkungan, tidak suka berbagi, selalu pesimis, suka bergosip, sensitif dan mudah tersinggung, sering mengeluh. Kurang dalam prestasi, selalu berada di zona nyaman, tidak bersemangat untuk rencana masa depan, suka mempengaruhi orang ke dalam sisi negatif yang ia punya, tidak pernah bersyukur. Menjadi insan berkarakter. Karakter dibentuk oleh kebiasaan yang baik dan juga dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan yang baik kita kenyam. Beberapa cara yang bisa membentuk karakter adalah: yang pertama, bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik, begitu pula pergaulan yang baik. Lingkungan yang baik akan membuat seseorang mengikuti lingkungan tersebut. Bagaimana jika tidak berada pada lingkungan baik? Jalan yang terbaik adalah cari lingkungan yang baik atau banyak-banyaklah bersilaturahmi dengan teman-teman yang baik. Yang kedua, keyakinan yang benar. Keyakinan benar tentunya akan memperbaiki karakter kita dengan benar karena kita akan melakukan hal-hal yang benar dan berkualitas. Yang ketiga, pendidikan dan wawasan. Pendidikan yang baik dan wawasan luas akan menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik. Karena dengan pendidikan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula, dan wawasan yang luas akan membuka cakrawala untuk melihat dan menyaring semua yang akan didapat dan dilakukan. Motivasi hidup. Motivasi pada diri kita ataupun orang lain akan mengajarkan pada karakter benar menjadi kita mempunyai semangat untuk hidup. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan baik. Untuk membentuk karakter yang baik, sebaiknya seorang selalu membiasakan mengerjakan kebiasaan yang baik. Lakukanlah kebiasaan yang baik itu secara konsisten. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter kita menjadi baik. Oleh karena itu,
Biasakan melakukan hal-hal yang baik walaupun kecil. Untuk selanjutnya, pengendalian diri. Pengendalian diri harus dibiasakan jika terjadi sesuatu apapun itu, yang baik dan yang buruk harus tak dapat mengendalikan diri. Jika itu baik, harus bisa bersyukur. Jika itu buruk, maka kita harus bisa bersabar dan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tempatkanlah malu pada tempatnya. Jangan salah kaprah dengan namanya malu. Jangan malu melakukan kebaikan dan jangan malu untuk berbuat positif untuk Anda. Selanjutnya, suka membantu orang lain dan berbuat baik. Berbuat baiklah sebanyak mungkin agar hidup menjadi indah. Berbuat baik dan membantu orang lain akan membuat hati menjadi lunak dan baik sehingga membuat karakter menjadi lebih baik lagi. Menghargai perbedaan. Setiap orang dan setiap kepala pasti mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, hargailah perbedaan yang terjadi pada diri masing-masing. Subbahasan yang kelima yaitu karakter religius dan Qur'ani. Disadari bahwa karakter akhlak moral yang dimiliki manusia bersifat fleksibel atau luas serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter manusia suatu saat bisa baik tetapi pada saat lain sebaliknya menjadi jahat. Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami yang dimiliki manusia dengan kondisi lingkungan, sosial budaya, pendidikan, dan alam. Pendidikan karakter Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar. Karakter dasar menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar karakter dasar ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan. Karakter secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 dimensi nilai akhlak, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap alam semesta. Ruang lingkup akhlak terhadap Allah meliputi yang pertama mengenal Allah, yang kedua berhubungan dengan Allah, ibadah, sholat, yang ketiga meminta tolong kepada Allah. Ruang lingkup terhadap manusia mencakup akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap teman. Kesimpulan dari materi atau makalah tersebut adalah pendidikan karakter berbasis religi ini pada dasarnya merupakan pendidikan berpedoman pada pembentukan dan pengembangan peserta didik yang sesuai dengan nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, agama sangat erat kaitannya dengan karakter dan hubungan dengan akhlak manusia. Dalam hal ini, agama sangat erat kaitannya dengan karakter dan karakter berhubungan dengan manusia. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religi ini di sekolah atau pusat pendidikan lainnya dapat diimplementasikan dalam beberapa model pembelajaran baik dalam kelas maupun luar kelas. Pendidikan dengan basis ini dapat dilakukan dengan melalui pendidikan agama, tetapi perlu diketahui bahwa belajar pendidikan agama di sini bukan hanya belajar saja untuk memperoleh nilai, melainkan belajar dengan menumbuhkan dan mengimplementasi nilai karakter. Saran sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan dan dipersiapkan sebagai tenaga pendidik tentunya harus dapat mengenal dan memahami tentang nilai-nilai karakter. Tidak hanya itu, akan tetapi sebagai calon tenaga pendidik juga harus dapat memaknai dan melaksanakan nilai-nilai karakter tersebut dalam diri sendiri. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.